Sahabat Ortakotaref.com dapat saya informasikan langsung dari Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengamankan 5 pelaku dari kalangan sipil dalam kasus penganiayaan maut yang menyeret oknum anggota TNI AL di wilayah Tapos, Depok, di mana kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat 2 Januari 2025 dini hari. Dalam kasus penganiayaan tersebut, seorang korban berinisial WAT berusia 24 tahun tewas dan korban lainnya berinisial DM mengalami luka berat, di mana penganiayaan tersebut bermula saat kedua korban datang ke tempat kejadian perkara karena kehabisan bensin. Namun sesampainya di Gang Swadaya Mas, korban pertama yakni WAT dicegah maupun ditanyai oleh tersangka Serda M tujuan kedatangannya. Karena panik, korban sempat menghindar hingga akhirnya terjatuh. Namun naasnya saat terjatuh, korban justru dianiaya karena dicurigai hendak melakukan transaksi narkoba. Padahal dari hasil penyelidikan pihak kepolisian sendiri menegaskan bahwasanya kedua korban tidak terindikasi kasus narkotika apapun. Bahkan dugaan para tersangka tersebut hanya mengada-ngada karena dari hasil penyidikan polisi tidak ditemukan bukti apapun bahwasanya kedua korban akan melakukan transaksi narkoba. Selain Serda M, tadi juga dari pihak kepolisian telah menetapkan 5 tersangka dari kalangan sipil, yakni tersangka berinisial DS, MF, VNS, GR, FA, dan MKA, di mana para tersangka ini merupakan warga yang memang turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban. Hingga saat ini memang jumlah tersangka dalam kasus penganiayaan maut di Tapos Depok mencapai 6, 5 dari kalangan sipil dan 1 dari oknum anggota TNI AL. 1 oknum anggota TNI AL sendiri sudah dilakukan penahanan, tepatnya di polisi militer yang ada di Pomal Kodaral 3 guna melakukan proses penyidikan. Sedangkan 5 pelaku dari kalangan sipil yang sudah ditetapkan tersangka sudah dilakukan penahanan, tepatnya di Mapolres Metro Depok. Dari kasus penganiayaan yang berujung maut ini, memang para tersangka disangkakan pasal berlapis dengan hukuman mencapai 15 tahun penjara. Memang tadi juga dari keterangan pihak polisian tidak menutup kemungkinan nantinya akan bertambah jumlah tersangka. Namun hingga saat ini tersangka yang berhasil diamankan dengan bukti-bukti yang meyakinkan terdapat 6 tersangka, 1 dari oknum TNI AL dan 5 tersangka dari kalangan sipil. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Depok, Jawa Barat. Kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang kami hormati rekan kami, Kasih Humas dan juga penyidik dari unit Krimum, dan juga yang kami hormati teman-teman rekan media yang meliput kegiatan pada siang hari ini. Mohon izin rekan-rekan, sebelumnya sedianya perwakilan dari rekan kami dari penyidik POM Angkatan Laut hadir pada siang hari ini, namun karena memang ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan,
beliau menyampaikan permohonan maaf untuk tidak bisa bergabung ke acara konferensi pers ataupun rilis pada siang hari ini. Namun untuk rekan-rekan ketahui bahwa kami sudah berkolaborasi dengan baik, bekerja sama untuk melakukan tindakan penyidikan, baik dari pihak kami secara penyidik kepolisian dan juga dari pihak POM Angkatan Laut. Kita berkolaborasi mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, kemudian juga olah TKP. Penyidik kami ada juga yang datang ke pihak POM AL, dan juga penyidik POM AL juga kemarin selama 2 hari berturut-turut datang ke Polres Metro Depok untuk pelaksanaan pemeriksaan saksi-saksi. Baik, seperti teman-teman ketahui, kita akan melakukan rilis perkara dengan setiap orang dengan terang-terangan di muka umum dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan atau penganiayaan berat, dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan atau pembunuhan, untuk turut serta turut membantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 262 KUHP dan atau pasal 466 KUHP dan atau pasal 468 KUHP dan atau pasal 469 KUHP, pasal 458 KUHP junto pasal 20 dan atau pasal 21 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Seperti teman-teman media ketahui bahwa di sini ataupun kejadian pada hari Jumat 5 Januari, korban ada 2 orang, salah satunya meninggal dunia atas nama Wajir Ali Tuan Kota, dan juga korban yang luka berat atas nama Dede Naikita. Penyidik POM AL sudah menetapkan tersangka atas nama saudara MT, dan juga kami penyidik dari Satreskrim Polres Metro Depok sudah menetapkan 5 orang tersangka. Kami ulangi, 5 orang tersangka, yang kebetulan memang 5 orang ini warga sipil yang ditetapkan ataupun yang disidik oleh teman-teman dari POM AL adalah oknum Angkatan Laut. Demikian. Jadi untuk identitas tersangka, saudara DS, kemudian saudara MP, saudara GR, saudara FA, dan yang terakhir adalah saudara MKH. Kronologis dari peristiwa ini dapat kami jelaskan secara singkat bahwa pada tanggal 2 Januari 2026 sekitar pukul 12 malam, korban DD bersama korban Wajir Tuan Kota ingin berangkat ke rumah temannya. Selanjutnya menggunakan motor Vixen menuju lokasi rumah temannya, tujuannya itu di Jalan Kapitan. Namun di pertengahan perjalanan motor tersebut mogok kehabisan bensin. Ya, motor tersebut kehabisan bensin. Kemudian salah satu korban, yaitu saudara Wajir, itu pergi mencari BBM ataupun bensin. Di dalam pencarian mencari bensin ataupun dalam perjalanannya bertemu dengan salah satu tersangka atas nama oknum tersebut ML, dan ditegur oleh tersangka mau kemana. Karena teguran tersebut korban akhirnya lari dan terjatuh, akhirnya diamankan oleh tersangka dan diinterogasi ataupun ditanyain oleh tersangka, karena menurut pernyataan dari tersangka bahwa orang ini mencurigakan dan bukan dari warga komplek tersebut.
tersangka menduga bahwa korban akan melakukan transaksi narkoba, dugaan dari tersangka. Namun setelah dilakukan ataupun sudah diwawancara ataupun ditanyain dengan melakukan penganiayaan yang luar biasa dan dibantu oleh tersangka lainnya, itu fakta yang ditemukan tidak ditemukan namanya narkotika, baik dari bukti chat dari korban ataupun barang bukti yang ada di melekat pada korban. Jadi karena memang menurut tersangka ini jawaban dari korban berbelit-belit, akhirnya dilakukanlah penganiayaan tersebut dari pagi dan dari malam hari sekitar pukul 1:30 sampai dengan subuh. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, penganiayaan yang dilakukan oleh para tersangka ini. Kemudian untuk korban berikutnya, saudara Dede yang memang menunggu di motor yang masih yang mogok, juga diamankan oleh tersangka. Jadi ikut juga dilakukan penganiayaan sampai dengan luka-luka, ditelanjangi korban ini. Ya tujuannya untuk apa? Supaya korban ini mengaku ataupun memberikan keterangan di mana transaksi narkotika tersebut terjadi. Padahal saya garis bawahi kembali, padahal faktanya tidak ada. Baik handphone dicek, semuanya dicek, tidak ada barang bukti ataupun transaksi narkotika yang dilakukan oleh kedua korban. Ya, kembali lagi saya garis bawahi, tidak ada transaksi narkoba yang dilakukan ataupun pencarian narkoba ataupun tujuan untuk mengambil narkoba yang dilakukan oleh kedua korban. Kami pun sudah melakukan olah TKP dan juga sudah mengecek isi dari handphone korban dan juga meminta keterangan ataupun melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Tidak ada fakta demikian. Ya. Kemudian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu sudah luka-luka parah, salah satu saksi mengantar bersama dengan Pak RT mengantar ke Polsek Cimanggis, dan dari anggota kami di Polsek Cimanggis melihat situasi ini tentunya melakukan upaya yang cepat, langsung memberikan pengobatan ke rumah sakit Brimob. Namun setelah sampai di rumah sakit Brimob, salah satu korban yang saya sebutkan tadi, yaitu saudara Wajir Alita, tidak terselamatkan hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi itu kronologi singkat yang bisa kami sampaikan. Kemudian motifnya adalah hanya para tersangka ini kesal kepada korban karena memang dipaksa untuk mengaku hal yang tidak ada. Ya, kembali lagi saya tegaskan, dipaksa untuk mengaku hal yang memang tidak ada faktanya. Ya. Kemudian untuk peran-peran masing-masing tersangka jelas kita sudah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup sehingga kita menetapkan 5 orang ini menjadi tersangka. Tersangka FNN yaitu mengamankan korban dan juga sempat memukul menggunakan tangan kosong. Kemudian tersangka DS juga menendang korban dan juga memukul korban DD ke arah wajah sebanyak 2 kali. Kemudian tersangka GR dan tersangka F juga sama, ikut melakukan pemukulan dan penendangan, dan juga ikut membantu mengikat dan juga menelanjangi korban, salah satu korban. Untuk alat yang digunakan atau barang bukti yang digunakan untuk melakukan penganiayaan itu dilakukan oleh tersangka oknum NL, yaitu menggunakan selang yang seperti teman-teman lihat di depan ini. Jadi yang memang menggunakan alat hanya tersangka ML sendiri, yang lainnya hanya dengan menggunakan tangan kosong dan juga membantu tersangka ML untuk melakukan penganiayaan ataupun
pengeroyokan secara bersama-sama. Kemudian untuk ancaman pasal seperti yang saya sampaikan tadi di awal sudah jelas. Jadi kami tegaskan lagi bahwa segala tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum proses Depok kami akan tangani secara baik, profesional dan transparan, tentunya dengan melihat kaidah-kaidah aturan yang memang berlaku. Demikian yang kami dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.